Halo, sobat ternak semuanya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua nggih. Jumpa lagi bersama kami, dari Balai Pelayanan Veteriner, Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah. Dalam, episode yang ketiga ya ini ya. Kemarin di hari Kamis, kita sudah ada talk show perihal pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat veteriner, kemudian hari Jumat, ada talkshow juga perihal, pelayanan laboratorium Keswan dan yang kali ini, talkshow yang ketiga ini spesial khusus, yang kemarin-kemarin tentang hewan ya, yang kali ini khusus tentang hewan kesayangan. Nah, kali ini bersama saya, perkenalkan nama saya Tina, dari Balai Pelayanan Veteriner dan bersama kita sudah hadir, narasumber kita yang, generasi Gen Z ya ini, dokter hewan muda. Monggo Dok, perkenalan dulu silahkan dari dokter hewan yang cowok dulu Dok, monggo silahkan Dok. Ya, selamat siang semuanya. Nama saya Dr. Hewan Alfitra Wijaya, bisa dipanggil Dokter Al biasanya. Iya. Dari Klinik Hewan Boyolali, Cendana Boyolali. Iya, dokter hewan di sana. Alamat lengkapnya di mana Dok? Alamat lengkapnya di nomor 11. Pokoknya samping Kecamatan Boyolali. Oh iya Gampangnya ya, seperti itu. mudah ya Dok menemukan Mudah. kliniknya ya? Pokoknya Oke samping siap. Kecamatan Boyolali lah Oke gitu. oke Iya. siap. Iya. Iya, kelihatan banget ya gengsinya ya, Masya Allah. Nggih. Oke, dokter, selanjutnya dengan dokter Erma. Oke, selamat siang semuanya. Kenalkan saya Erma dari Klinik Hewan Semarang. Alamatnya perlu disebut nggak nih, Dok? Ya kalau klinik kita juga gampang ya, teman-teman. Ada di lampu merah Jalan Gajah atau di Jalan Brigjen Sudiarto nomor 134 Semarang. Oke, mudah sekali itu ya Dok ya. Kebetulan, Klinik Hewan Semarang posisinya ada di perempatan, Gajah yang terkenal ya. Kalau jalannya sih Jalan Brigjen Sudiarto. Kemudian kalau Dokter Al ada di Klinik Hewan Boyolali juga di pinggir jalan ya Dok ya. Jadi mudah diakses ya gitu. Oke. Nah kali ini kita mau berbicara soal ini nih, manajemen pemeliharaan kesehatan hewan kesayangan. Nah ini spesifik ya, hewan kesayangan. Nah, sebelum sampai ke manajemennya, kita tanya dulu ya sama dokter, jenis-jenis hewan kesayangan tuh apa ya? Monggo Dok, silakan. Ya, untuk hewan kesayangan itu banyak sih sebenarnya. Ada dua sih sebenarnya, kan ada hewan untuk ternak, untuk dihasilkan untuk makan, dan satunya hewan kesayangan itu sendiri. Biasanya untuk yang sering dipelihara itu ada kucing, anjing, kelinci juga Mhm. ada juga hewan eksotis sekarang. Oh iya iya Dok ya. Sekarang eksotis banyak, contohnya kura-kura, guanada, dan lain-lain. Paling enak itu dan lain-lain ya, Iya. oke. Tapi emang betul ya Dok ya, sekarang udah banyak ya yang, pelihara hewan di luar yang biasa kita domestik lah gitu ya, kayak Iya, kucing, anjing itu kayaknya udah biasa banyak sekali. ya. Nah Iya. mungkin sudah ada banyak yang pelihara ular gitu kali ya Oh Dok iya, ya, banyak ternyata sekali. gitu ya. Ada yang pelihara kemarin saya lihat di Instagram tuh ada yang, ini loh meriksain kecoa loh Dok. Oh Itu iya. beneran nggak ya? Saya juga Iya, ikan juga ada oh banyak ikan itu, juga Dok. ada ya? Heeh Ikan heeh, juga iya ada. sih, heeh heeh. Oke oke, termasuk hewan kesayangan juga. Iya. Nah kalau ini Dok, kayak domba itu ya, itu, masuknya ada juga yang hewan kesayangan ya, itu gimana ya Dok ya? Sebenarnya hewan kesayangan apa hewan ternak ya itu ya? Itu kan ada dua jenis sebenarnya kan, ada hewan Iya. ternak dan hewan kesayangan. Kalau dipelihara dan didomestikasikan itu hewan peliharaan. Untuk dihasilkan dagingnya, susunya itu hewan ternak. Seperti itu sih penjelasannya. Ya simpel ya Dok Iya, ya, oke. domestikasi. Memang kita harus, apa ya, ya gitulah Dok, harus yang simpel-simpel aja lah hidup ini ya Dok ya. Iya. Oke Dok, sekarang saya coba, ini Dok, Dokter Emma nih, kalau tadi ya Dok ya, ada kucing, ada anjing. Nih saya kok jadi penasaran nih Dok. Ini ada kucing yang Masya Allah ini ada guest host kita ini kali ini ya. Jadi ada bintang tamunya. Siapa namanya ya ini ya Dok ya?
Ini ada guest star kita datangkan jauh-jauh ini ya, ini dari Semarang gitu. Heeh. Kalau saya sebut sih, kalau ada BSH gitu kan, British Short Hair gitu, kita sebut saja dia SH, Semarang Short Hair. Oh, Semarang Iya, Shorthair, atau oke. ya itu namanya Elsa, Elsa ya? dia umurnya tidak tahu. Elsa, kamu umur berapa tahun Elsa? Nah, dia Iya, berdiri, masa heeh. oh, iya iya. Nah, Oh, dia iya. tahu namanya disebut dia. Itu. Ini Elsa, ini contoh salah satu hewan kesayangan ya, kucing. Jadi memang kucing ini jadi salah satu yang masih menjadi apa namanya, istilahnya kayak perwakilan dari hewan kesayangan karena sekitar 47% orang yang melihara hewan kesayangan itu dia rata-rata memeliharanya kucing. Di bawah itu disusul anjing, kemudian yang lain-lainnya tadi itu ada apa reptil, kemudian mungkin kalau ada yang pelihara salamander gitu-gitu ya itu akan amfibi gitu. Atau ada yang tadi juga domba yang dipelihara jadi hewan kesayangan gitu kan, atau sapi gitu kan juga ada, sekarang sudah mulai ya seperti itu, Dok. Nah, ini Dok, ini kan, kayaknya kucingnya cantik banget ya Dok ya? Sesuai dengan namanya, kayaknya memang catwalk itu mewakili kucing ya Dok ya? Heeh, karena jalannya Betul seperti betul. kucing, oke. Nah, terus untuk memelihara kucing nih Dok, kira-kira, apa sih yang harus kita persiapkan gini Dok? Eee, oke monggo. Untuk persiapan pertama seperti yang ada di depan kita ya. Pertama kandang, nah mesti itu kalau kandang mesti ada. Setelah itu kan, ada juga wadah pakan juga ada, harus. Ya, mhm. Kan juga harus itu pakan, Oh iya harus pakan ada, ya, nggih. ada contohnya ya Dok ya? Ada Udah contohnya ya Dok? ya Ada ini keren ada ini Dok. pakan, ini contoh pakan kering. Oh, Nah, ada iya juga iya iya iya. pakan basah seperti ini. Oke, Nggih. heeh. Iya. Ada contohnya ya ini Iya. ya, Pauren kalau mau, Mhm. apa, beli pakan, contohnya yang pakan keringnya seperti itu tadi ya, Dok, ya? Iya. Ya, Oh, iya. kedua, Bedanya apa ya, Dok, ini ya? ini kan heeh, ini kan ada untuk yang apa namanya, ada yang kitten, ada yang dewasa. Iya. Oh, iya iya Lebih iya iya. kecil sama lebih besar doang sih. Heeh. Mhm. Nah, yang untuk kitten nih, Dok, ini, kita sambil tanya terus nggak apa-apa ya, Dok, ya? Iya, Nah, nggak kalau apa-apa. untuk kitten tuh kira-kira, mulai umur berapa, Dok? Sampai umur berapa? Monggo, Dokter Emma. Kalau untuk kitten biasanya sih dia disesuaikan dengan di umur berapa dia buka mata. Karena kalau kucing kan dia ketika sudah buka mata itu dia tidak langsung sempurna ya, Dok, nggak bisa lihat langsung. Biasanya sih 1 minggu atau 2 minggu setelah dia buka mata, dia akan mulai lihat induknya nih, "Ini ngapain ya? Dia dijilat-jilat di situ ngapain?" Gitu kan. Dia mulai penasaran, ikut jilat-jilat gitu, nanti makanya mungkin ada beberapa yang di umur 1,5 bulan sudah mulai makan, ada yang di umur 2 bulan dia baru bisa makan, itu ada yang seperti itu, gitu, Dok. Apa, mulai bisa makan kita awalnya pakai yang khusus kitten nggih, Iya, baik yang betul. dry food maupun yang wet Wet food ya, food. oke. Kemudian Dok, selain pakannya apalagi nih kita yang mau persiapkan untuk, kalau kita mau ngadopsi hewan nih, hewan kesayangan? Ya kalau mau ngadopsi hewan kesayangan sebenarnya ya 2 ya, Dok, faktor yang penting. Heeh. Pertama, mental. Oke oke oke. Yang Ternyata kedua, mental ya tidak Dok ya? tidak kalah pentingnya finansial. Oke, Ya, karena siap yang siap. yang dikasih makan nggak cuma kita nih, Dok, Heeh jadinya kan. heeh. Karena kalau pelihara hewan kesayangan itu kita harus bertanggung jawab dari dia kita adopsi sampai, bahasa kita gampangnya sampai dia meninggal gitu ya. Oke, Makanya oke. 2 faktor ini yang penting bagi pemiliknya, kemudian nanti jelas housing itu termasuk kandang, kemudian litter box gitu ya. Intinya, tempat tinggalnya dia lah gitu. Dia mau dipelihara di luar, di dalam rumah, atau di dalam dan di luar rumah gitu kan, gitu. Kemudian juga dari pakannya, mau dikasih pakan seperti apa, mau effort yang kita bikin pakan sendiri, monggo. Mau dikasih pakan yang sudah dari pabrikan juga bisa juga, tapi memang harus disesuaikan dengan, ini ya Dok, apa namanya, fase hidupnya gitu. Misal Oke. kitten, kitten gitu. Oke oke, baik baik. Nah, ini ada beberapa contoh, kandang nih, Dok. Bisa dibantu jelaskan nggak? Ini kan Elsa nih ada di kandang nih sekarang. Nah, yang, biru ini apa, Dok? Kalau untuk yang biru itu, iya, ini nyebut merek ya jadinya ya, Dok, ya? Heeh. Kalau orang-orang bilang ini namanya
Rio gitu ya, heeh heeh. Sama ada yang di atas kandangnya Elsa itu ada kita sebut sebagai pet carrier atau biasanya sih bukan pet cargo ya, kalau pet cargo ada satu lagi dia bentuknya lebih dia bukaannya biasa dari depan ya, Dok, ya. Dari samping sini, Ya. jadi, bukanya nggak dari atas, dia dari samping itu ada pet cargo. Itu 3 itu dia untuk bawa hewan kesayangan sih. Kan kita misalkan mau pergi, entah itu naik motor, entah itu naik mobil, memang standar keselamatannya hewannya dimasukkan ke dalam kandang dulu, kandang khusus gitu ya, itu. Nah itu disebut sebagai pet kayaknya semuanya disebut sebagai pet carrier gitu. Oh, iya iya. Oke ya, ternyata begitu ya Pak Oren tidak mudah ya, maksudnya bukan tidak mudah, mudah aja sih gitu loh. Tidak ini ya, jadi kita kalau bepergian itu juga welfare-nya harus kita perhatikan. Jadi hewan kesayangan kita itu, kalau bisa, sebenarnya hampir hampir harus ya Dok ya. Iya Jadi, betul. pakai pet carrier gitu kan untuk menjaga keamanannya. Karena selama perjalanan bisa aja dia kan, mabuk juga bisa ya, Dok, ya, kucing ya? Oh bisa, Hewan kesayangan bisa kucing mabuk juga bisa ya? mabok juga, Heeh, nah iya itu jadi, betul. supaya dia nyaman dan tidak stres selama perjalanan gitu ya, berarti kita perlu pet carrier juga. Nah kemudian, Dok, selain tadi housing ya, Dok, ya, istilahnya housing, apalagi nih, Dok, yang harus, minimal kita sediakanlah di rumah, untuk ini, memelihara hewan kesayangan ini? Selain tadi pet kargo dan juga carrier dan juga kandang dan pakan. Sebenarnya mungkin ada lagi sih untuk lebih ke kesehatannya sih. Sepertinya kayak kayak di pet shop kan banyak produknya seperti obat tetes, tengkuk seperti adanya parasit eksternal. Terus ada juga ada spray juga. Itu salah satu juga. Yang penting itu sih sama sediain obat cacing itu penting juga. Mm-mm. Buat pencegahan sebenarnya itu. Betul betul, iya. Obat Ya. cacing ya, Dok, ya? Karena Ya. itu, kabarnya menular juga ya ke manusia ya, Dok, ya? Iya betul. Ya. Ada larva migran ya itu biasanya di di bawah kulit. Wah itu gatal sekali, Dok. Jadi Iya iya memang. hati-hati ya kalau pelihara hewan kesayangan dipastikan hewannya juga sehat karena kan dia mau hidup sama kita ya, dia hidup bareng kita terus gitu. Jadi kadang ada beberapa penyakitnya hewan yang bisa menular ke kita. Itu yang perlu jadi apa diperhatikan gitu ya. Oke oke. Nah ini, Dok, ada satu lagi nih, saya juga penasaran, yang bentuknya seperti lingkaran itu, Dok, apa ya, Dok, ya, ini ya? Saya ambil dulu ya. Ini namanya pet scratcher sih. Heeh. Biasanya ada yang bentuknya seperti ini, ada yang bentuknya kayak apa namanya pipa itu ada tali Oh iya, jeraminya. kayak tabung gitu ya, Dok, Iya ya? kayak Heeh. tabung. Ini biasanya digunakan untuk kalau terutama kalau pelihara kucing ya. Karena kucing itu kan dia punya kebiasaan untuk mengasah kukunya. Karena dia kan Mmm, predator ya, oke secara oke. alamiah dia Heeh. predator. Dia perlu nih ngasah kukunya. Lah, kalau misalkan kita tidak menyediakan ini, nanti, barang-barang kita yang jadi tempat Oh, itu iya ya. iya Jok iya iya. motor ya biasanya seperti Sofa itu. ya, Dok, Jok ya? motor Sofa ya, kita jadi sofa, korban ya? jok motor, Jok Motor motor ya. gitu ya? saya Oke juga siap, heeh. saya juga heran itu kenapa Heeh. suka sekali di jok motor, mungkin sensasinya Heeh, berbeda kali ya? iya, Iya, sensasinya luar biasa. iya Oke oke betul, oke. Itu berarti, perilaku ya, Dok, ya? betul, Perilaku ya, ternyata, memelihara hewan kesayangan itu kita juga harus mengenali perilakunya gitu ya. betul. Dan kucing, anjing, kemudian, apa, kelinci gitu ya, atau hewan-hewan lainnya tuh punya perilaku yang berbeda-beda ya, Dok, ya? Betul. Heeh, cuman memang kebanyakan peliharanya kucing ya, Dok, ya? Iya, kalau Heeh. dari data sih kucing ya. Heeh, kucing paling banyak ya. Oke oke oke. Nah, Dok, sekarang, ada yang pertanyaan lagi. Gini, perawatan kesehatan nih apa sih, Dok? Kayaknya kok saya lihat kan ada vaksin gitu-gitu ya. Itu gimana, Dok, untuk perawatan kesehatannya sehari-hari gitu? Dan, apa sih yang harus kita siapkan gitu ya, apa ya, kemana kita harus pergi gitu, Dok? Monggo, Dok. Heeh, monggo, Dokter Emma monggo. Oke, kalau untuk perawatan kesehatannya ya seperti biasa ya dari luar ke dalam ya. Luarnya dulu nih dari bulunya nih kita lihat dia punya kutu atau enggak gitu. Karena beberapa kutu kucing kalau dia terlalu banyak di badannya dia bisa gigit kita juga dan kita untuk beberapa orang tertentu bisa ada reaksi alergi. Nah, makanya ini penting nih kalau kucingnya gitu kan garuk-garuk coba dicek, jangan-jangan dia ada kutunya gitu kan atau ada jamurnya gitu. Nah, kalau untuk kutu sebenarnya, perawatannya masuk ke perawatan ektoparazit atau parasit yang ada di luar. Itu banyak, Dok. Jadi mau pakai bedak bisa, ada tuh di pet shop ya bedak anti kutu, kemudian ada juga yang dia bilang
shampoo gitu juga bisa, atau spray gitu juga bisa. Tapi mungkin yang agak sedikit lebih mahal itu dan lebih lebih ampuh ya kalau untuk saat ini adalah dengan tetes tengkuk di kucing ya dok. Kalau di anjing mungkin agak berbeda lagi, ada yang bisa diminumkan gitu. Kalau yang di dalam mungkin dok Al mau menambahkan? Oh ya, itu sama seperti kita kalau mau memilih kucing sebenarnya. Oh iya ya, heeh, Dilihat benar. dari luarnya ya. Heeh. Pertama kan dari mata, Iya, apa berair apa enggak. heeh, Seperti betul. kalau bahasanya itu bahasa kerennya konjungtivitis. Oh, iya 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 iya. Itu Bahasa Rusianya bahasa PLN. oh, Ya. Ya. Terus kita lihat dari kupingnya ya. Dalam kuping apakah ada kotoran apa enggak. Nah, bahasa kerennya juga namanya otitis. oh, Dikarenakan iya ada iya. parasit biasanya, Oke parasit oke yang ada oke, heeh. dalamnya terus menyebabkan infeksi biasanya. Oh, iya iya Mm-mm. iya. Biasanya kalau kitten kalau terkena otitis itu Heeh. ada kan taunya, wah ini saraf ini yang terpedal ini terkena apa namanya infeksi dalam telinga. Oh, heeh heeh. Jadi kalau jalan itu miring-miring gitu. Oh, Tandanya seperti itu. Salah iya iya iya. satunya, Oke oke oke, nggih, heeh. selain virus juga ada sebenarnya Heeh tandanya, heeh. terutama itu. Mhm. Terus dilihat dari kulitnya, kulitnya dan juga bulunya. Bulunya rontok apa enggak? Mhm mhm Kalau rontok biasanya kan ada jamur juga mhm. bisa. Dilihat dari kupingnya, ada kerak apa enggak juga. Mhm mhm. Kalau bahasa kerennya skabies itu. Mmm, iya iya, banyak Kenakan nih yang tahu nih kalau heeh, skabies nih, Mas. sering itu. Oke oke oke. Kalau jamur kan ya bahasa kerennya kalau ada radang pada kulit dermatitis lah Oh, namanya. masa oh dermatitis, Biasa Kalian itu itu jamur. kulit Iya, gatal-gatal ya? gatal-gatal, iya. dari kulit datangnya gatal-gatal gitu ya Iya, dok ya. Oke. seperti itu. Oke. Terus dari dalamnya Mhm. kita lihat BAB-nya bagaimana. Oh, iya iya. BAB-nya apakah cair atau agak lunak. Mhm mhm. Itu pertama itu sebenarnya dari pakan juga bisa. Kita ganti Mhm. pakan langsung itu bisa menyebabkan metret juga bisa. Mhm mhm. Kalau enggak enteritis karena infeksi juga bisa, virus juga Mhm. bisa. Seperti itu. Iya iya. Oke Mm-mm. oke oke. Terus apalagi ya? Mungkin oh ya dari hidung, cuping hidungnya. Dari hidung ya, Basah apa Dok, ya? enggak? Oke Heeh, oke. basah apa enggak? Nah, Dok, Biasa kalau gini dong, misalkan di sini saya mau, ngadopsi hewan kesayangan nih, mau ya, ngadopsi heeh, kucing gitu ya. nggih. Nah, kalau misalkan dia nggak kelihatan ada pupnya nih di kandangnya gitu, kita bisa ngelihat dari mana ya, Dok? Kadang kan, ada, dia dilihat dari mana ya ini, dia tuh diare atau enggak gitu kan, Iya, karena kan tidak ada pupnya ya. betul. Misalkan, apa, udah dilihat nih matanya gitu kan, telinganya gitu kan, nah pas sampai di kotorannya, kita nggak bisa ngelihat gitu karena nggak ada kotorannya. Kira-kira apa ya, Dok, yang harus kita lihat, yang kita perhatikan gitu? Ya untuk, biasanya kalau kita dokter sendiri, biasanya kalau, enteritis atau mencret, itu biasanya kan dehidrasi. Mhm. Jadi otomatis kan kalau, dehidrasi kan, eee, kita lihat dari, cubit di kulitnya itu loh. Oh, dicubit kulitnya itu, Dok? Kalau Heeh. turunnya lama itu biasanya Heeh. apa ya namanya, narik. Iya Iya iya. dong dok. Iya, kalau turunnya lama biasanya dehidrasi. Dokter kok jahat ya, Dok? Mencubit gitu ya, Iya, Dok? Iya. gitu ya dok. Sama nanti kalau diperiksa suhunya tinggi itu biasanya ada infeksi juga bisa menyebabkan enteritis atau mencret. Hal tersebut juga Oh, bisa. oke 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 Oke. oke, heeh, Sedikit menambahkan Tambahkan. aja ya dok. heeh, Kalau misalkan mau adopsi orang awam gitu mhm, ya, biasanya sih coba dilihat kalau yang yang menawarkan atau menjualkan tidak nakal sih mungkin bisa ya, tapi kalau yang menjual atau misalkan breeder-nya agak sedikit nakal mungkin yang agak susah. Kita bisa lihat dari bulu di sekitar anusnya. oh, Kalau iya dia di iya, situ basah dan kotor, kemungkinan dia heeh, iya. pupnya kalau nggak diare ya agak lembek gitu ya, Dok. Oh, iya iya, heeh heeh, Terus sama dilihat dari matanya. Kalau mata kucing itu beda ya sama kita. Kalau kita tidur kan merem aja gitu ya, nanti kalau misalkan melek, ya udah melek aja gitu ya. Kalau kucing dia punya namanya membran kelopak mata ketiga. Itu biasanya sih kalau dia habis bangun tidur, kalau diperhatikan bener-bener nih para power nih ya, kalau dia pas ngulet gitu kan, nanti pas dia merem lagi itu ada putih-putih yang agak naik terus turun lagi. Nah itu iya, betul betul betul, itu putih-putihnya itu biasanya kalau misalkan dia ada masalah di nutrisi atau cacingan gitu, ada beberapa kucing yang dia kelopak mata ketiganya nggak hilang secara sempurna. Jadi pas dia melek atau pas dia buka mata, itu masih ada putih-putihnya di situ. iya, betul betul betul, Terus yang ketiga ini yang terakhir,
bisa dilihat dari bulunya, Dok. Kalau cacing ini kan dia, makan nutrisi nih, Iya. otomatis nutrisi yang keluar ke kulit nih berkurang. Mhm. Pasti kulitnya jadi rambutnya kan Kusam tumbuh ya? di kulit nih, jadi kusut, kadang dia berdiri-berdiri gitu. Nah, itu perlu Mhm. kita curigai, ini, cacingan apa kurang nutrisi gitu. Oh, berarti kalau sering berdiri itu cacingan ya, Dok, ya? Enggak, ini bercanda ya, Dok, ya. Ini bagian dari bercanda ya supaya kita tidak terlalu tegang ya, Dok, Udah ya. panas-panas ini Dok soalnya. Heeh, ini kasihan si Elsa ya, Dok, ya. Ini kayaknya, Elsa memperhatikan kita juga, aku lagi diomongin gitu kan ya. Oke. Halo Elsa. Nah, terus ini, Dok, tadi kan kita udah berbicara obat cacing gitu ya. Nah, ini saya ngelihat ada termometer nih, Dok. Jadi, kalau misalnya kita nih poweren nih, di rumah gitu, boleh nggak sih, Dok, pakai termometer itu boleh ya? Boleh nggak? Boleh gitu, jadi malah mungkin kalau bisa gitu ya, sangat disarankan lah ya punya. Mhm. Cuma penggunaannya akan menjadi PR Oh, karena iya sih, berbeda Dok, ya. ya, Heeh, berbeda dengan manusia ya. Kalau heeh, kita kan mungkin di sini gitu. heeh, iya. Kalau kucing nggak bisa Dok dimasukin ke mulut ditelan nanti kan ya, heeh, gitu. Jadi kita untuk hewan kesayangan di kucing terutama ya, Mhm, ngeceknya itu masih dari anus. Jadi mhm, ya kalau tahu lokasi anusnya monggo, ada yang bisa megangin mmm. monggo gitu ya. Dan Seperti ini ya, Dok, ya? iya, Mhm. bentuknya seperti itu. Ini kan nanti ini saya buka ya, izin ya. Hup. Jadi ada termometer bentuknya begini, ini saya tutupi dulu ya mereknya ya, nanti dikira iklan. Oke, ini tipnya ini yang lentur, kalau bisa ya, kalau nggak ada ya sudah seadanya. Nah, biasanya sih untuk termometer ada ininya, waktunya. Ya monggo Iya. punyanya yang berapa, detik gitu. Cuma kalau misalkan di hewan kesayangan, kalau punyanya yang buat manusia itu biasanya dia 30 detik. Jadi agak lama, nanti ya ada yang bantu megangin gitu ya. Oh, iya, betul betul betul, ya, Dok. Tuh. Nah, ini Dokter Al, kok saya melihat alat cukur ini, Dok? Ini Oh cukur iya. untuk cowok atau gimana nih, Dok? Oh ini. Bukan ya, Dok, ya? Ini khusus buat itu sih anabul sih. Oh, untuk Barbercing khusus Dok, untuk Apa anabul itu barbercing. anak ya? anak bulu. Anak bulu. Kalau Oke. Nah, cukurnya ini buat apa ya, Dok? cukur Yang jelas buat nyukur ya, Dok, ya? Ini iya. pertanyaannya gimana ya? Sebenarnya kalau, buat kita dokter itu sendiri biasanya kan, ada yang namanya kan pertama jamur. Jamur otomatis kan kita harus lion cut. Apa Lion itu cut lion cut heeh, Dok? kenapa namanya lion cut? Iya, apa itu lion cut Cukur Dok? jadi, yang dicukur itu seluruh badan kecuali daerah kepala. Oh, Nggih, jadi karena kelihatan jamur anu untuk ya. pengobatan biasanya biar Mhm. maksimal Oke oke oke. pengobatan Heeh heeh iniannya, heeh. jamur. Oke oke oke. Mungkin Ya, bisa juga untuk kalau pemilik boleh punya juga nggak ya, poren boleh ya punya ya? Boleh boleh Dok. Ini mmm, kan biasanya kadang ada yang misalkan ada luka juga bisa ya, kalau nggak kelihatan. Kan dia dari, ujung kepala sampai ujung ekor isinya Bulu rambut ya? ya, isinya Heeh. bulu. Makanya kalau ada luka kadang nggak kelihatan, bolehlah dicukur sendiri gitu ya. Oke oke oke. Nah ini Dok, kan ada obat-obatan yang kita, istilahnya untuk orang awam, tidak boleh ini ya, tidak boleh menggunakan tanpa resep dokter. Nah, kalau untuk di rumah, Dok, untuk perawatan harian kita, apa sih yang, bisa kita berikan gitu ya, yang tanpa harus ke dokter dulu gitu, Dok? Kira-kira apa untuk persiapan lah kalau misalkan kelihatan nih kok kucingku lagi nggak enak, kayaknya lagi nggak mau makan nih ya, lagi aras-arasen, apa, dikasih apa ya gitu, pertolongan pertama lah, Dok, gitu ya. Monggo, Dok. Kalau kalau di hewan kesayangan, kalau di pet gitu ya, itu biasanya sih dia banyak produknya ya di pet shop yang memang. Nah, ini juga harus diperhatikan ya teman-teman, kalau memang mau beli suplemen untuk hewan, diperhatikan dulu dia sudah, ya kalau bisa sih yang sudah terdaftar di Kementan gitu ya, sehingga izin edarnya itu lebih jelas gitu ya. Intinya produknya bisalah dipertanggungjawabkan. Kemudian, contohnya sih misal yang boleh dikasihkan secara umum gitu ya, nggak perlu resep, itu contohnya misalkan vitamin. Vitamin bentuknya itu macam-macam. Ini ada yang tetes, ada yang tablet, ada yang bentuknya seperti apa namanya, Gel ya, Dok, ya? gel gitu ya. Ada juga yang kalau mungkin tahu, minyak ikan itu juga boleh sebetulnya, cuma memang dalam jumlah yang disarankan gitu. Kemudian untuk suplemen lain ya kayaknya paling itu aja sih Dok, multivitamin. Kalau untuk obat-obat yang lain mungkin ada, tapi masih terbatas, Oh, iya gitu. iya, heeh. Memang, harus diperhatikan berarti ya, Dok, ya, tidak bisa sembarangan membeli obat ya?
Pauren. Jadi memang, pet shop sekarang kan sudah banyak menjamur ya. Nah jadi kita, ketika memilih obat tetap harus kita perhatikan dan kita pilah-pilah. Kalau di manusia, namanya terdaftar di BPOM. Nah, kalau untuk di obat hewan terdaftar di Kementerian Pertanian. Nanti teman-teman bisa cekidot ya, di Google gitu ya, di searching gitu, nomor, nomor pendaftaran obat hewan itu seperti apa gitu ya. Oke. Nah, terus lagi Dok, ini kok saya melihat tali pramuka ini Dok. Ini, ternyata di sini dokter-dokter Gen Z ini, bawaannya agak gimana gitu ya, saya kok ada tali pramuka ini untuk hewan kesayangan untuk apa ya, Dok, ya? Iya, untuk ini Dok, latihan tepuk pramuka Oh Dok. iya, oke. Tali Nenek tua. temali ya, Dok, ya? Iya. Oke, dokter Dokter Al, untuk apa nih, Dok? Ya, untuk namanya sebenarnya berangus sih. Nah, kalau ini yang saya bawa ini biasanya buat anjing sih yang moncongnya agak panjang, biar gak apa, biar gak gigit. Heeh, Iya iya iya, untuk safety untuk safety-nya. dokternya ya, Dok, ya? Ya, biasanya buat injek kayak gitu. Kalau mau injek, kalau mau steril apa-apa gitu, biasanya seperti itu. Oke. Buat handling biasanya. Oke oke Ya. oke. Baik. Nah, apalagi nih, Dok, untuk perawatan kesehatannya, Dok? Kapan kita harus ke dokter hewan kayak Ya. gitu atau, imunisasi mungkin ya, Dok, ya? Gimana, Dok? Mungkin untuk saya sendiri ya, untuk yang di klinik hewan cendana, biasanya kan untuk awal, untuk umur biasanya 3 bulan, 2-3 bulan. 2-3 bulan, biasanya BB udah 1 kilo lebih lah, terus 1 kilo lebih. Nanti kita obat cacing dulu. Kalau mau vaksinasi, pertama harus sehat. Pertama sehat, tidak muntah, tidak mencret, makannya lahap, terus obat cacing. Setelah obat cacing nanti setelah seminggu nanti kita vaksin F3. F3 itu apa? Sebut merek ya Dok ya. Oh iya, ding. Sebut merek. Penyakit maksudnya. Oke, nggak apa-apa. Kecuali chlamydia ya. Oke, iya iya, lanjut, Dok. Setelah itu selang sebulan nanti pakai 4 penyakit itu sendiri. Tambahan biasanya ada chlamydianya. Nanti tiap tahun biasanya tanggal sekian nanti tiap tahun gitu. Nanti kalau ada rabies biasanya kalau saya biasanya selang sebulan baru vaksin rabies nanti. Oh iya, Heeh. rabies ya, Dok, ya? Ya, Heeh, oke oke. Yang, 3 penyakit dan 4 penyakit ini menular nggak, Dok, ke manusia selain rabies? Kalau yang 3 sama 4 itu enggak, cuma untuk bahayanya tetap bahaya sih sebenarnya untuk kucing, untuk Berbahaya ya? mortalitas Heeh. Berarti tinggi. termasuk ganas ya, Dok, buat kucing ya? Buat kucing iya, Virus-virus heeh, tadi ya? penting itu sebenarnya Oke. Nah, vaksinasi itu. terus kalau rabies ini, Dok, Jawa Tengah itu kan sudah bebas rabies ya, Dok, ya? Ya, Apakah masih wajib nih, Dok, vaksin rabies gitu? Secara kadang kan ada ya orang yang bilang, "Kucing saya nggak pernah kemana mana Dok, di rumah aja," gitu kan, "Nggak pernah loh kemana mana." Bener nggak pernah kemana mana aja, sampai kayak gitu, tapi dia datang ke Oh klinik iya, gitu kan, betul. Itu kan gimana keluar ini, ya. Dok, ya? Heeh, Iya, tetap keluar rumah ya Dok ya. heeh, gimana itu, Dok? Kalau untuk rabies sendiri meskipun Jawa Tengah bebas, cuma Jawa Tengah ini kan seperti namanya ya, Jawa ada di tengah, ada samping kanan kirinya nih. Nah, kita lihat dulu nih kanan kirinya bebas nggak dia dari rabies gitu kan. Apalagi, untuk gimana ya, untuk sumbernya kucing kita dapat dari mana itu kan, wah sekarang apalagi sudah ada medsos ya, bebas banget. Saya mau beli kucing dari Kalimantan gitu aja bisa, Oh dari iya, mana bisa gitu betul kan. ya, Makanya kenapa wajib untuk vaksin rabies, karena secara batasan daerah itu kita bertetangga dengan yang belum bebas. Jadi belum tetap bebas. wajib vaksin ya. Oke oke, gitu ya, Dok, ya. Jadi sarannya tetap, eee minimal vaksin rabies ya, Dok, ya, Betul. karena, menular ke manusia gitu ya, dan itu sangat berbahaya untuk paurens dan untuk lingkungan juga sekitar. Nah, kemudian dilengkapi dengan tadi vaksin 3 kombinasi tadi, virus pada kucing dan, 4 kombinasi virus pada kucing juga. Nah, kalau pada anjing juga ada ya, Dok, ya, vaksinnya ya? Sama ya, Dok, ya, mungkin ya? Ada, untuk di anjing malah biasanya lebih banyak ya, kombinasi 4 penyakit, 5 penyakit, 6 penyakit. Nah, itu ada juga, dan memang untuk vaksin sendiri kan alasan diciptakannya vaksin ini karena penyakit ini berbahaya gitu. Kalau nggak tingkat kematiannya tinggi, ya tingkat kesakitannya tinggi gitu ya. Kalau nggak dua-duanya, udah sakit, gampang meninggal gitu ya, gitu. Jadi, eee, untuk vaksin anjing sendiri memang ya kalau secara penyakit mereka sedikit lebih banyak gitu daripada yang di kucing Kucing ya, gitu. Dok, ya? Oke. Nah, Dok, ini, Dok,
saya kan pernah dengar ya ada kejadian ini leptospira. Jadi selain rabies itu kan ada leptospira juga. Nah, untuk selain leptospira ini kan ada selain leptospira ya, ada juga toxoplasma ya. Ini kayaknya, jadi apa ya, kayak jadi momok gitu ya untuk, ibu-ibu yang atau mbak-mbak yang pelihara kucing terutama ya, Dok, ya. Nah, sebenarnya toxoplasma ini, memang menular dari kucing atau gimana ya, Dok, ya? Sebenarnya sih kalau untuk toksoplasma dia tidak hanya di kucing ya, bahkan di hewan-hewan berdarah panas mungkin kayak kambing gitu, itu sebenarnya bisa. Malah kalau di kambing atau di sapi mereka kalau di kucing ini saya kasih tahu dulu ya, kalau di kucing itu mereka menyebarkannya lewat kotorannya atau lewat pupnya. Jadi sebenarnya kalau memang, apa namanya, dia menyebarkan pun kalau kitanya bersih gitu ya, hygiene sanitasinya, intinya kayak kitanya orangnya selalu menjaga kebersihan gitu, itu tidak sepertinya ya tidak terlalu bermasalah gitu ya, yang menjadi ini adalah di hewan ternak itu, karena mereka malah kadang ada di daging, seperti itu. Atau kalau yang suka lalapan Oh, sayur mentah ya, iya, Dok, ya? hati-hati ya. Iya, biasanya kan dia ada di tanah nih ya, Dok, ya? Iya, Gitu, Mmm. jadi sate kambing. oh iya betul, yang suka sate kambing dipastikan ya, kalau kalau ibaratnya steak yang well done ajalah gitu ya, Iya, jadi jangan yang medium bener-bener rare. Iya, bener-bener mateng ya, Dok, ya, iya, mateng luar dalam ya, oke. betul. Yang Nah, matang-matang ajalah, Dok. heeh. Jadi termasuk sayur mentah itu juga kalau bisa kita cuci ya, Dok, ya, kita Iya, cuci ulang dengan, air mengalir dan kita pastikan airnya tidak terkontaminasi ya dari kotoran kucing. Oke, kemudian, ini, Dok, tadi, Dok Al udah menjelaskan nih, apa, ciri-ciri kucing yang sehat ya, Dok, ya, pas kita mau Iya. ngadopsi ya dari kita lihat matanya, hidungnya, gitu ya. Nah, kemudian ini, Dok, kalau gimana ya, Dok, kita sudah pelihara nih di rumah gitu kan, tiba-tiba nih kok bagaimana kita bisa melihat nih kucing saya nih kayaknya kok sakit gitu, apa yang berbeda gitu, Dok, dari, biasanya gitu, yang harus pertama kali kita lakukan lah? Kalau kucing biasanya kan, eee, suka jalan-jalan, terus hiperaktif lah, habis itu lesu, lesu, terus susah makan, itu jelas Iya sakit. sih, heeh, saya juga gitu, Dok, kalau lagi sakit juga Heeh, lesu gitu ya, susah terus makan, gampangnya enggak seperti juga itu. sih. Oh, iya iya, betul betul betul. Terus apa lagi, Dok? Jadi kayak, apa, dia ini, apa namanya, bisa pemilik itu, ini harus ke dokter nih atau dia bisa ngobatin sendiri dulu lah gitu, gimana, Dok, kira-kira? Ada Kalau batasannya nggak, Dok? kalau pengobatan sendiri biasanya kan, mungkin vitamin seperti itu sih dari pet shop. Cuma kalau pergi ke dokter, pertama biasanya kalau sudah nggak mau makan, itu mesti itu, klien saya itu biasanya, "Dok, kucing saya sudah nggak mau makan, Heeh. terus Tiba-tiba BAB-nya mencret," heeh. baru datang ke dokter, Oh, habis itu, "Udah iya vaksin iya iya belum?" iya. "Oh belum." Nah itu Oh, yang nah agak itu ya, oke oke oke, sebenarnya heeh seperti heeh. itu sih. Makanya, Oh, sebenarnya vaksinasi itu sangat penting sekali sih sebenarnya seperti mhm. itu. Berarti anu ya, Dok, ya, mungkin pemilik kurang perhatian Iya, ya, seperti kurang itu, betul perhatian. sekali. Heeh heeh, jadi Seperti itu. karena kucing nggak bisa ngomong ya, Dok, ya. Nah Iya, iya, Kalau kalau kita bisa bahasa kucing keren sih, Dok. heeh, ya Allah. Kalau kita kan biasanya lagi nggak enak badan itu langsung, sambat ya, Dok, ya, Betul, curhat ya. betul, iya iya. iya. Kucing curhatnya gimana, Dok, kira-kira? Nah, kalau kucing, dia nih beda ya sama kita ya. Dia ini kucing ini kalau saya bilang dia agak sedikit tahan banting sebenarnya. Kadang mereka itu meskipun sakit, mereka masih mau makan, "Iya iya Elsa, iya, oke, halo Elsa," gitu ya. Dia kalau misalkan ada penurunan nafsu makan, coba nih diamati nih gitu, misalkan biasanya 2 wadah 2 bowl itu habis, ini kok nggak habis, kenapa? Gitu ya. Terus kemudian perubahan perilaku, misal nih dia biasanya suka jalan-jalan gitu kan, atau dia memang biasanya diem tapi suka di dekat kita gitu, tiba-tiba dia suka sembunyi. Nah itu heeh, mojok gitu atau mungkin nah ini yang mungkin, sekarang lagi naik kan kasusnya FIP ya, Dok. Itu kan kadang nggak ada yang tahu ya. Itu biasanya memang dia tidak bergejala, tapi kucingnya tiba-tiba kurus, cuma perutnya aja yang kelihatan besar. Makanya, orang-orang taunya, "Kucing saya nggak mau makan, Dok." Heeh. Ini baru kemarin nggak mau makannya, kita pegang, lah isinya
isinya tulang sama kulit aja, perutnya aja yang besar. Nah, makanya Iya mungkin dok. ya kadang perlu dibelai sedikit, nah perlu dipegang sedikit kucingnya nih, kok tiba-tiba turun berat badannya, tiba-tiba jadi kurus, kok perutnya besar, itu mungkin perlu dicek gitu ya. Oke. Berarti kayak di orang tuh perlu posyandu ya dok Iya ya? betul. Cek rutin ya, berkala, datang ke klinik hewan terdekat. Iya. Oke, mengandung iklan ya dok? Iya, jangan lupa gitu ya. Oke dok. Terus ini dok, ini menarik sekali, ada satu lagi nih saya mau tanyakan. Ini dok, ini apa ya dok ya? Ini Itu pasir ya dok pasir ya? ya Dok, heeh, Heeh. itu pasir. Ini untuk apanya nih dok? Pasir ini. Nah, untuk yang punya kucing biasanya sih kan dia ada yang pupnya di luar, kita nggak tahu dia pup di mana, tapi kalau dipelihara indoor dia biasanya pupnya ada di pasir. Itu ada 2 jenis ya, misi mohon maaf ya, heeh. Ini ada pasir, kalau ini sih, saya ada nyebut jenis ya, ini zeolith, biasanya sih dia memang karakternya nggak menggumpal gitu ya. Ada yang nanti dia kalau kena pup pipis dia menggumpal gitu ada. Terus kalau ini ya sebenarnya keuntungannya kalau yang bulirnya agak besar dia bisa dicuci lagi, bisa dipakai lagi gitu ya. Dia lapar kayaknya. Kemudian ada yang menggumpal, kalau yang menggumpal ada satu lagi bentolit apa ya, sama ini tofu. Nah ini produk ini lagi hits ini Dok, ini Oh tofu iya ya, gitu ya, heeh. dia tidak Itu berdebu. bukan tofu makanan ya dok ya? Oh Tahu. bukan, Oh bukan ya, jangan bukan. dong, iya jangan dimakan ya, nanti dikira tofu dimasukin ke sup gitu kan. Iya, enggak ini, kalau ini dia sebenarnya prinsipnya sama sih, cuma kalau tofu biasanya dia untuk pup kucing dan anjing gitu ya, itu sebenarnya tidak boleh dibuang secara sembarangan, nggak boleh ini kita juga ya, kloset kita itu juga nggak boleh sebetulnya. Tapi kalau yang tofu ini dia klaimnya itu lebih ramah lingkungan, dia bilangnya gitu, Dok. Heeh, ya itu, ini yang lagi ngehits ini, Dok. Nah ini dok, tadi kan kaitannya dengan tokso, kemudian kotoran kucing, kemudian ini adalah apa? Litter box ya dok ya? Iya, Heeh, ini bahan-bahan untuk litter bahan-bahan box. clear box, heeh. Nah, kalau tidak boleh dibuang di kloset kita nih dok, terus buangnya di mana dok? Biasanya sih kita masukkan wadah tersendiri ya, di-seal dengan aman kemudian kita buang ke tempat sampah. Biasanya sebetulnya tidak masalah seharusnya ya gitu. Cuma ya nanti disesuaikan aja. Cuma biasanya seperti itu, disarankannya dimasukkan ke wadah di kantong plastik. Nah, ini ada nih, Dok. Ya, ini Ada contohnya ya dok ada ya? contohnya, biasanya ada, kalau ini sebenarnya biasanya digunakan di anjing sih. Kalau anjing kan Oh ya, jalan-jalan gitu ya, ada heeh, yang dia mungkin, biasa pup pipis di luar. heeh Nah, ini heeh, untuk tempat pupnya nih. heeh, Jadi dia oke. ada plastiknya di dalam, ini masih tersegel jadi saya nggak Oke. buka, heeh. Oh itu kayak dispenser gitu ya dok ya? Iya, ini Oke. apa namanya ya, pet litter tray dispenser, bukan tray ya ini ya, di plastik gitu ya, heeh. Iya ya. Iya, jadi biasanya pakai wadah tertentu, nanti dibuang ke tempat sampah biasa sebetulnya. Oke. Jadi, kalau mau bepergian dengan anabul kita gitu ya, jangan lupa ya disiapkan perlengkapannya tadi, ada pet carrier ya, Dok, ya. Oh, Kemudian kalau untuk anjing kita ngajak jalan-jalan, jangan lupa juga tempat kotorannya tuh betul gitu ya. Betul sekali. Selain bawa tempat minumnya juga untuk pemilik dan juga untuk anabulnya. iya, Oke, jangan terima kasih, barengan Dok. ya, Dok, ya. Oke. Iya. Oke, baiklah. Kayaknya nih udah lengkap ya, Dok, ya? Heeh. Terus, ini, Dok, kalau misalkan ada yang sakit nih, Dok, eee, baik hewan kesayangan maupun ternak gitu ya, bisa datang ke mana, Dok? Bisa datang ke klinik hewan terdekat gitu ya, untuk di kita sendiri, yaitu tadi alamatnya kalau yang di Semarang bisa nih datang ke klinik hewan Semarang di Jalan Brigjen Sudiarto nomor 134 itu ya, atau ya di lampu merah gajah itu ya, gitu. Atau kalau di area Boyolali bisa ke Dokter Al. Di Dokter klinik F? hewan Cendana Boyolali, search di Google Map ada kok. Nanti Oke, samping siap. kecamatan Boyolali lah. Oke. Ya. Nah, ternyata begitu ya, Pauren ada di Semarang, yang terdekat di area Semarang, monggo silakan datang ke Klinik Hewan Semarang yang ada di alamat Jalan Brigjen Sudiarto nomor 134, Kecamatan Gayam Sari, Kota Semarang. Nah, untuk yang di Boyolali, area Boyolali, monggo silakan datang ke Klinik Hewan Cendana ya, Dok, ya? Ya, Namanya klinik ya? hewan Cendana Heeh, Boyolali. alamatnya Jalan Cendana ya, Dok, ya? Jalan Cendana, Jalan Kecamatan Cendana nomor Boyolali, 11. Kota Boyolali, nomor Oke. 11. Nah, selain itu di Balai Pelayanan Veteriner kita ada 5 klinik lagi di beberapa kota, yaitu ada di Klinik Hewan Bawen, Jalan Sawo nomor 1 Bawen,
kemudian ada di Klinik Hewan Pemalang, Jalan Jenderal Sudirman Timur nomor 1, kemudian ada Klinik Hewan Mojosongo Surakarta, ada di Jalan Sindoro Raya kilometer 1, ada Klinik Hewan Satria Purwokerto, Jalan Ahmad Yani nomor 30A, dan Klinik Hewan Salam Magelang, Jalan Magelang Jogja kilometer 22. Nah, gitu ya Pak Oren. Jadi kalau untuk mau berobat, kemudian mau cek rutin, seperti posyandu gitu ya, cek berkala gitu ya, kemudian mau vaksin, mau obat cacing bisa juga ya dok ya? Bisa. Bisa juga ya. Nah itu monggo silakan datang ke klinik hewan terdekat di Balai Pelayanan Veteriner. Nah demikian dari saya, ada sedikit ulasan ya, jadi review dari hasil diskusi kita ya dok ya. Ngobrol santai kita ya. Udah santai. Jadi Pak Oren, monggo kalau untuk sebelum memilih hewan kesayangannya, dipastikan tadi dilihat dulu matanya gitu ya, kemudian hidungnya, kemudian telinganya, kemudian bulu di anusnya ya dok ya, untuk tahu diare atau tidak gitu ya. Kemudian setelah memilih jangan lupa lengkapi kebutuhannya di rumah seperti housingnya tadi nggih, ada kandang, kemudian ada pet carrier, kemudian ada litter box-nya, kemudian vitamin gitu ya, yang dijual bebas bisa dibeli di pet shop gitu. Kemudian setiap bulan atau setiap 3 bulan sekali, monggo datang ke klinik hewan untuk cek berkala di klinik hewan terdekat. Oke, begitu ya. Nah, closing statement dulu dong dok. Closing statement. Oke, kalau Dokter Era monggo. oh ya kalau dari saya Pantun tadi mungkin ya, dok. iya agak sedikit ngantuk ini. Enggak ya, enggak, saya aja bercanda. Oke, kalau untuk hewan kesayangan sendiri ingat ya kalau sudah komitmen untuk memelihara, peliharalah sampai akhir, jangan sampai di tengah-tengah kita bosan dia kita buang. Hewan hanya punya kita satu seumur hidupnya, sementara kita bisa gonta-ganti hewan kesayangan di kapanpun kita mau gitu. Jadi jadilah Pauren yang bertanggung jawab. Dan setia ya dok. Oh iya, setia harus itu, Dok. Dokter Al monggo silakan dok. Ya saya lebih ke spesifiknya aja ya. Jangan lupa obat cacing dan vaksin. Itu Oke, penting sekali. Oke, Sekali-kali loh. Oke, Paling enggak ya siap. obat cacing 3 bulan sekali. Oke, siap. Selalu gitu ya dok ya. Iya itu Oke. spesifikasinya. Karena itu tadi dok prinsipnya healthy pet, Happy happy life. gitu ya. Oke. Happy pet, Happy healthy. life. Maaf dok, Oke. keliru dok. Gimana, Dok? Healthy pet, Happy life. happy life. Sekali lagi yuk dok. Iya. Yang kompak kita ya dok ya. Oke. Healthy pet, Bareng healthy semua nih. life. Oke. Yuk. 1, 2, 3. Healthy Healthy pet, Happy healthy, life. happy life. Bagus ya, Dok ya. Kayaknya Dokter Tina tidak Iya, ingin kan grogi grogi nih ya, kayaknya. kita malah grogi ya dok ya. Iya. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.